Coba ingat-ingat deh, di instrumen apapun, baik itu di saham, kripto, indeks, dan lain-lain, ketika lagi rally kenceng, biasanya mayoritas berharap turun atau koreksi biar bisa serok di harga murah. Contoh, pas Bitcoin naik dari 30K sampai 70K. 90% komen dan DM yang gue terima berharap Bitcoin itu turun dulu biar bisa serok di harga bawah. Tapi lucunya nih, ketika koreksi dari 70K ke 57K, apa yang terjadi? Malah kepanikan. Bisa turun lagi nggak bang? Bisa turun sampai berapa bang? Gimana nih? Portofolio kebakaran. Ini lucu kan? Pas di atas minta turun, pas dikasih turun malah takut, pas sideways, aduh marketnya nggak enak bang, cuman di sana-sana aja. Pertanyaannya jadi yang enak gimana dong? Pergerakan kan cuman ada 3, naik, turun, atau sideways, tapi di semua kondisi ngeluh terus. Kalau kalian lihat di thumbnail video ini, naik pusing, turun pusing, sideways juga pusing, itulah realita yang dialamin oleh banyak orang. Di video kali ini, gue mau bahas soal psikologi trading dan juga investing. Menurut gue, ini adalah hal yang sangat penting, karena bisa menjadi bekal menjelang bull market yang sebenarnya. Cuma di sini kita nggak akan bahas soal teori-teori lagi, kita akan langsung masuk ke beberapa tips yang penting dan bisa langsung kalian praktekkan. Sekarang untuk investing dulu ya. Pertama, buat plan untuk alokasi portofolio. Tujuannya adalah biar pas ada uang dingin yang baru masuk ke rekening nih, kita udah tahu harus ngapain. Untuk alokasinya gimana? Ini bebas karena setiap orang pasti beda-beda. Cuman biar gampang, di sini gue akan pakai contoh aja. Misal alokasi porto investnya seperti ini. 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% altcoin lainnya, 20% di saham US. Terus bulan ini kita baru gajian nih 20 juta. 10 juta untuk kebutuhan hidup dan 10 jutanya lagi untuk invest. Ya udah langsung alokasin aja sesuai persentase awal tadi. 5 juta untuk beli Bitcoin, 2 juta untuk beli ETH, 1 juta untuk beli altcoin lainnya, dan 2 juta untuk saham US. Oke, udah beres. Gampang kan? Permasalahannya, banyak dari kita ini yang nggak punya plan untuk alokasi portofolio. Jadi pas ada uang masuk nih 10 juta, gue beli apa ya bulan ini? Bitcoin lagi naik tinggi nih, apa gue beli koin micin dulu ya? Wah, untuk sekarang belum ada yang menarik nih, apa gue pakai buat trading future dulu ya? Nah, ini yang jadi problem kebanyakan orang. Makanya untuk tips pertama ini, menurut gue coba kalian langsung praktekkan abis nonton video ini. Biar nanti nextnya setiap ada uang dingin, udah tahu nih harus ngapain, udah tahu harus dipakai untuk apa. Sekali lagi untuk alokasinya bebas sesuai conviction masing-masing aja. Kalau untuk gue pribadi, 50% sampai 60% ada di Bitcoin. Kedua, holding period. Jadi invest itu kan jangka panjang, right? Terus ngapain diliatin setiap jam atau setiap menit? Ini akan merusak psikologi investing kita karena menimbulkan banyak bias. Kalau trading oke lah, kita memang harus pantau terus marketnya. Tapi buat kalian yang nggak trading, yang cuman invest doang, nggak perlu diliatin setiap saat. Karena ini akan menimbulkan bias dan malah bikin kita nggak bisa fokus kerja. Coba bayangin deh, setiap 5-10 menit kita liatin harga koin yang kita punya. Gimana mau fokus kerja? Menurut gua, kalau kita punya waktu luang, justru harusnya dipakai untuk research, baik itu untuk cari project-project yang menarik, airdrop, dan lain-lain. Bukannya cuma ngeliatin harga, dan harga doang. Jadi ingat ya, jangan diliatin terus. Ketiga, ubah investing plan yang nggak realistis. Maksudnya apa? Contoh nih, kita udah buat alokasi 50% Bitcoin, 30% ETH, 20% altcoin lainnya. Di saat Bitcoin koreksi nih 20% sampai 25%, kita lihat porto kita kebakaran. Terus mulai berpikir, apa gue jual aja semuanya, habis itu all in di satu altcoin yang bisa kali 2 atau kali 3 dengan mudah. Nanti kalau udah naik, baru pindahin lagi ke Bitcoin. Coba jujur, pernah nggak kalian lakuin hal kayak gini? Biasanya hal kayak gini tuh berujung kehancuran. Karena nggak realistis. Oke lah, 1 kali, 2 kali mungkin bisa benar. Tapi sekali kepleset aja, porto kalian langsung berantakan. Jadi ingat, plan yang kalian buat di awal itu kan udah berdasarkan tesis dan juga conviction. Jangan pernah diubah sembarangan dengan emosi. Keempat, soal media. Konsumsi informasi itu bagus banget. Tapi kita harus bisa filter dan jangan sampai hanya karena headline berita nih, kita langsung panik dan ambil keputusan yang nggak rasional. Ini termasuk dari dua sisi ya, baik berita yang positif maupun berita negatif. Kelima, khusus holder kripto. Salah satu cara paling efisien menurut gua agar terhindar dari keputusan yang nggak rasional, yaitu pindahkan aset kripto kita ke cold wallet. Mungkin banyak dari kalian yang sering jual sebagian porto yang ada di spot, entah untuk trading, beli koin lain, atau apapun. Karena aksesnya menurut gue ya gampang, tinggal pindahin aja, habis itu tinggal dijual atau dipakai untuk hal lain. Tapi ketika aset tersebut ada di cold wallet, untuk pindahinnya kan memerlukan effort lebih. Tentu lebih repot, jadi kita bisa lebih disiplin. So, untuk aset yang memang mau di-hold secara long term, better dipisahkan dan diamankan di cold wallet. Pertama, jelas lebih aman karena self-custody. Kedua, terhindar dari keputusan yang nggak rasional di kondisi tertentu. Untuk video soal self-custody juga udah beberapa kali gue buatin dan kita pernah bahas di channel YouTube ini, nanti kalian bisa cek aja.
Oke, itu untuk yang invest. Sekarang lanjut soal yang trading. Tips pertama yaitu akun khusus trading. Jangan pernah dicampur antara akun trading dan juga akun invest karena akan mengganggu psikologi dan menimbulkan banyak bias. Kalian bisa gunakan beberapa checks berbeda atau bisa buat sub account terpisah. Kedua, buat kalian yang memang trader nih, yang biasa trading, pisahkan antara akun utama dengan akun untuk challenge, news, dan lain sebagainya. Akun utama nih yang udah bisa menghasilkan cash flow justru harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan pernah tiba-tiba dirubah strateginya, money manajemennya, dan lain-lain. Kalau misalnya di akun utama ya, memang nggak pernah trading pas news. Tapi news kali ini, kalian pengen coba trading nih. Tradinglah di akun lain, buat baru aja kalau belum ada. Biar akun utamanya tetap sesuai strategi dan juga sistem tradingnya yang sudah dibuat dari awal. Contoh akun yang gue pakai juga ada banyak. Kalau untuk exchanger crypto tentu banyak, karena tujuannya memang untuk Launchpad, Launchpool, Web3 Wallet, dan lain sebagainya. Habis itu memang beberapa koin itu listingnya di checks yang berbeda. Jadi gue memang standby di beberapa checks besar. Lalu untuk trading juga gue pisahkan. Ada yang untuk swing panjang yang biasa pakai time frame weekly, time frame besar. Biasa gue pakai inverse atau coin M karena lebih cuan hitungannya. Lalu untuk di MT5, gue juga pakai 4 account berbeda. Ada akun utama yang modalnya 20.000 untuk semua pair. Lalu ada akun kedua yang modalnya 10.000 khusus untuk trading gold dan juga Bitcoin. Lalu yang ketiga ada akun $2.000 untuk intraday, untuk scalping atau untuk trading bareng di grup. Dan juga yang terakhir ada akun $100 untuk challenge dan biasa flipping pas news. Repot dong kalau gitu ada banyak akun? Jawabannya enggak juga, karena gue pakai sesuai kebutuhan. Contoh, 1 minggu terakhir, gue cuma trade kecil-kecil di akun $2.000 untuk intraday, karena untuk swing di akun utama belum ada yang menarik menurut gue. Kira-kira seperti itu. Cuma ya nggak harus sampai 4 account juga, 2 juga ada cukup. Intinya sesuai kebutuhan aja. By untuk di MT5, gue lagi pakai Okta karena spreadnya bagus banget dan zero commission. Jadi enak banget untuk intraday, untuk pairnya juga sangat lengkap, mulai dari forex, gold, oil, index, saham US, kripto, semuanya ada. Jadi memungkinkan kita untuk trading multi aset di dalam satu account. Minimal depositnya 400.000, jadi friendly buat pemula, dan yang paling menarik ada bonus deposit 100% kayak gini. Deposit $40 jadi $80, deposit $100 jadi $200, dan pertanyaannya bisa di withdraw nggak? Bisa kalau udah qualified. Contoh ini gue ada bonus kredit yang udah jadi saldo dan bisa di withdraw karena udah qualified. Jujur lumayan lama sih qualified-nya, tapi ya worth it lah, namanya gratisan. Buat yang mau dapetin bonus deposit 100%-nya, langsung buat aja akunnya via link ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Habis itu nanti pas deposit kalian bisa masukin promo code DSLR 100 atau cuan 10 untuk dapetin bonus depositnya. Oke, lanjut yang ketiga, trading hanya di kondisi psikologis netral. Jangan pas lagi happy banget atau pas lagi sedih, marah, atau banyak masalah. Karena menurut gua, kondisi netral akan memberikan objektivitas terbaik dalam analisa dan juga dalam pengambilan keputusan. Kalau memang lagi ada masalah, misalkan dalam kerjaan, hubungan, lampiaskan ke hal lain, entah itu baca buku, olahraga, jangan malah trading, karena objektivitasnya pasti menurun. Keempat, jangan overconfidence dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Contoh kalian trade nih 3 kali profit berturut-turut, terus berasa, wah, gue lagi jago banget nih hari ini, profit terus tanpa loss. Kayaknya dengan mudah semuanya hit TP sesuai analisa. Ya udah deh, next trade yang keempat, gue buka 3 kali lipat dari biasanya. Ternyata loss dan habis semua profitnya. Habis itu mulai muncul pikiran lagi. Oh, tadi kan udah profit 3 kali nih, ini baru loss 1 kali, wajar. Open lagi deh dengan sizing yang lebih besar lagi. Nah, biasanya berujung kehancuran. Jadi karena overconfidence ini bisa merembet kemana-mana, mulai dari sizing, ke RPT, ke money management, dan berujung margin call. Mau profit 3 kali beruntun, 5 kali beruntun, tetap harus disiplin. Kalau udah berasa ada euforia nih, dan mulai overconfidence, ya udah better stop dulu aja, habis itu lanjut besok. Kalau tadi yang keempat itu kan terhadap diri sendiri ya. Nah, ini yang kelima nih, terhadap orang lain. Contoh gini ya, kalian join ke CFF, habis itu kalian lihat outlook atau plan dari Vincent 5 kali ternyata bener semua. Wah, jago banget ya ini orang bisa bener terus. Terus ada outlook baru nih, misal BTC naik ke atas ke harga sekian. Terus kalian all in margin rata kanan open long dengan asumsi ini pasti bener nih karena si Vincent jago. Ternyata di saat itu outlooknya fail dan kalian malah kena margin call. Apa yang terjadi? Biasanya ya nyalain orang lain. Makanya dari itu gue selalu ingetin, belajar atau lihat outlook dari orang lain itu boleh. Tapi dalam trading nggak ada hit rate 100%. Jadi kita harus tetap atur risk per trade-nya dan trading dengan keputusan yang rasional. Beda ngomongin grup CFF, hari ini gue akan buka lagi untuk 300 orang aja. Langsung chat ke admin gue via link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini, yang program belajar 6 bulan. Grupnya gratis, nggak perlu bayar atau deposit apapun. Untuk syarat joinnya cuma perlu akun demo aja. So, buat kalian yang belum punya akun demonya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini, cuma pakai nomor telepon atau email doang. Apa yang akan kalian dapetin di dalam CFF? Puluhan modul eksklusif, live trading session, outlook, grup diskusi, dan kelas selama 6 bulan full untuk belajar dari nol. Semoga kebagian ya, dan sampai ketemu di grup. Oh ya, gue mau ingetin sekali lagi, gue dan tim nggak punya grup berbayar dan nggak pernah terima titip dana dalam bentuk apapun. Jadi intinya, kita nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun. Harap hati-hati karena banyak kasus penipuan di Telegram.
Sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.